Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show rutinnya Edraflo dan seperti biasa kalau hari Kamis atau hari Jumat kita talk show bersama seseorang yang sangat kuat sekali dengan emosi dan empatinya yaitu Mas C. Saya ingin menyapa pada dulu. Halo Mas C, selamat malam. Halo, selamat malam An. Oke, Mas C, apa kabar Mas? Ya, puji syukur, sehat, baik, stabil. An juga apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas C, selama Alhamdulillah. 1 minggu kita tidak berjumpa, boleh berbagi cerita nggak ya kira-kira selama 1 minggu ini aktivitas apa saja yang Mas C jalankan mungkin berkaitan dengan tema kita atau mungkin berkaitan dengan resonansi? Ya, masih membaca, mengayakan bacaan. Apalagi ya sejauh ini saya sedang mengurusi event untuk Cupu Manik. Kami akan melakukan tour, kolaborasi bersama. Terus kayaknya waktu lebih banyak dihabiskan untuk itu belakangan An. Wow, semoga dilancarkan untuk tur Cupu Amin, Maniknya. amin, amin. Semoga Amin, An. teman-teman yang nanti bisa segera dikunjungi oleh teman-teman Cupu Manik. Amin, amin. Aan juga Maksudnya, semoga nanti ya, bisa ngelihat live Cupu Manik ya. amin amin. Maksudnya beberapa minggu ini kan kita sudah mulai membahas soal pengarsip emosi. Sudah ada 2 karya Mas yang kita kupas. Yang pertama kemarin lukisan, yang kedua kemarin terkait dengan grunge. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke bagian tulisan. Mas C kan sering disebut sebagai pengarsip emosi nih. Bisakah Mas C Ya. ceritakan momen spesifik dalam hidup pertama kali membuat Mas C berpikir saya harus menulis ini misalnya. Nah, itu seperti apa momennya dan apa yang Mas C rasakan ketika membaca kembali tulisan awal tersebut? Ya, sebenarnya untuk menulis lirik atau menulis artikel atau menulis apapun sebenarnya saya tuh kalau ngelihat sesuatu, saya cerna dulu, nggak langsung saya tulis. Jadi sebenarnya kalau saya melihat fenomena, nggak buru-buru nulisan, tapi karena gini, kalau buru-buru ngetik atau kalau buru-buru menulis, kalau ngelihat sesuatu yang saya lihat, nanti saya hanya terlihat hanya ocehan-ocehan kemarahan, kejengkelan gitu. Biasanya begitu. Jadi saya nggak mau, saya menahan diri untuk buru-buru nulis. Jadi biar segala sesuatu yang saya tangkap itu mengendap dulu di batin saya. Gitu. Kalau sudah mengendap, artinya saya bisa mencerna kan, gitu. Jadi apapun sebenarnya itu, menulis syair, menulis artikel, tulisan-tulisan itu atau menulis di status sosmed saya, hampir hampir tulisan itu adalah bagian dari renungan yang sudah mengendap, gitu. Saya menolak untuk menjadi impulsif dalam menulis gitu. Di dalam berbagai medium ya, gitu. Mungkin itu pertama tuh itu. Ya. Jadi ada proses yang namanya mungkin diresapin atau mungkin tadi diendapin ya Mas. Ya, Ketimbang emosi apa terus ditulis itu lebih banyak bias atau impulsif tadi kata Mas C. Nah, betul sebelum betul. menjadi terkenal gitu Mas C, di mana Mas C biasanya mengarsipkan tulisan-tulisan tersebut gitu. Apakah ada buku harian, notes digital, atau bahkan media yang tidak biasa seperti mungkin media-media jurnalis atau mungkin media-media pada umumnya gitu ya yang menjadi saksi bisu terkait dengan proses awal Mas C dalam menulis. Ya, saya tuh punya buku catatan harian namanya Syair Rasa. Itu judul Syair Rasa itu saya tulis pakai tulisan tangan dan buku itu pernah dilihat oleh almarhum Eko Wustuk. Wow. Itu penulis dari Rock Memberontak. Bahkan dia minta izin untuk dia pernah membuka buku itu dan difoto sama dia isinya. Gitu. Jadi kalau nggak salah di buku Rock Memberontak itu ada tulisan saya tentang apa judul lagu Broken Home atau saya lupa antara Broken Home atau Syair Manunggal deh. Itu pernah difoto beneran dari catatan itu gitu. Nah makanya saya bilang kalau catatan itu hilang, wow itu nilainya udah kayak lebih dari
barang-barang elektronik yang saya punya mungkin. karena karena saya sering kali curhat di situ. Saya menemukan tema penting apa, atau saya lagi membaca buku tiba-tiba ada bahasa racun itu saya bisa nulis di si buku yang judulnya Syair Rasa itu. Itu jadi tulisannya cukup acak ya, kecil-kecil, nggak beraturan, cukup acak tuh. Tapi saya tahu gitu, kalau saya mau baca buku itu, saya melihat buku itu, saya benar-benar cuma melihat inti dari persoalan, inti dari tema gitu. Itu buku penting banget gitu artinya buat saya. Oke. Masnya, saya pengen tahu dulu prosesnya, Masnya menulis itu lebih dulu menjadi musik kah, karya lagu kah, atau mungkin artikel, Mas? Ini yang mungkin juga banyak menjadi pertanyaan orang ya, karena Masnya kan sebelumnya juga merupakan seorang penulis gitu ya di sebuah media ada Ya, di ya. Bandung. Ini mana yang lebih dulu, Mas? Sebenarnya lagu kalau khusus lagu ya, saya tuh orang yang senang sekali memasukkan syair jika musiknya udah ada. Oh, Kalau musiknya belum ada, saya tidak terpantik atau tidak terpacu atau tidak tersengat untuk bikin sesuatu. Gitu. Kalau itu musik ya. Tapi kalau untuk nulis artikel atau nulis status, biasanya saya harus tersengat oleh fenomena yang ada. Lalu saya endapkan dulu biasanya. Saya renungin dulu, saya cerna dulu, gitu. Atau gini, saya pernah lagi makan di toko, di restoran, yang di depannya ada televisi lagi ngomongin berita gitu ya. Ada pejabat yang nampak wajahnya sedih sekali karena kehilangan jabatannya gitu. Saya tuh gatal banget gitu pengen nulis status gitu. betapa jabatan itu dianggap sebagai batu sandaran yang paling diandalkan gitu. Jadi kayak, aduh gue gemes nih, gue pengen nulis gitu. Cuma saya orangnya nggak gitu. Biasanya saya menahan diri menangkap itu semua. Saya endapkan, baru saya menulis status. Apalagi juga termasuk, apalagi artikel. Saya kan penulis tetap tema-tema musik ya. Apalagi di situ gitu. Kalau saya di situ, kalau itu bukan hanya mengendap, saya butuh riset kalau itu. Gitu. Oke, jadi dua karya ini membedakannya kalau untuk lagu itu sudah ada aransemennya dulu ya Mas ya, baru kemudian nanti dijodohkan dengan syair yang Mas atau tulisan yang Mas buat. Kalau untuk artikel ada proses yang rasanya ini cukup panjang, mulai dari mengarsipkan, lalu kemudian bagaimana fenomena di sekitar itu terjadi dan itu kemudian diendapkan lagi sampai kemudian bisa menjadi artikel. Nah Mas bagaimana sih cara Mas mengubah emosi mentah? Ini tadi kan sudah Mas jelaskan, Mas itu bukan orang yang tipikal ketika ada emosi diluapkan dalam bentuk tulisan, tapi diendapkan dulu sehingga dia tidak menjadi bias atau impulsif. Nah, seperti apa prosesnya Mas dalam mengubah emosi mentah tersebut? Seperti mungkin kesedihan, kemarahan, atau rindu gitu ya, dalam tulisan yang bisa dipahami oleh orang lain atau mungkin dalam tulisan bentuk artikel tadi Mas. Bagaimana reaksi pertama pembaca dulu ketika awal-awal melihat artikel yang Mas terbitkan? Ya tentu ya, kalau misalnya artikel-artikel yang saya tulis misalnya di portal musik, berita musik gitu ya, saya tuh biasanya menulis judul yang sudah punyanya. Gitu. Saya butuh dari judul aja itu udah punya hook kan, termasuk juga di lagu gitu. Jadi sebelum orang membaca artikel, saya pengen dalam waktu 3 detik mereka tidak melupakan artikel yang saya tulis gitu. Contohnya misalnya mereka lagi scroll nih saya sadar betul bahwa sekarang itu adalah dunia 3 detik kan. Iya betul. Jadi kalau dalam waktu 3 detik kita tidak bisa mencuri perhatian, ya kita akan orang-orang tertimbun oleh banyak ribuan konten dalam 1 menit, 1 jam itu berapa juta konten kan.
di dalam industri perhatian ini, kalau saya bikin judul artikel atau judul lagu atau judul tulisan di sosmed, judulnya aja ngerasa bahwa ini apaan sih, ini apaan sih, hanya dengan sekilas jari aja itu hilang kan, kurang dari 3 detik. Makanya saya mengatakannya bahwa di dalam industri perhatian yang cuma 3 detik ini kan eranya 3 detik kan ya akhirnya gitu. Kebayang, saya melakukan strategi itu bahkan dari judul. Contoh ya, kalau Aan nanya apakah yang tulisan artikel saya yang berdampak, contohnya adalah lo apakah mulai putus-putus atau lancaran? Ini udah lancar lagi, tadi sempat putus-putus. Oh, udah lancar lagi? Oke. Contohnya kayak tulisan saya bilang gini, bertahun-tahun ngeband, belum dapat penggemar, kenapa strategi band kamu sebutut itu? Kebayang kan gitu. Jadi judul itu tuh bagian dari industri 3 detik kan. Gitu. Jadi saya sudah mulai memikirkan bagaimana di industri 3 detik ini, bagaimana caranya kita berlomba-lomba mendapatkan perhatian, orang mau scroll, orang mau diem. Gitu. Nah, makanya judul-judul artikel itu dibaca orang akhirnya. Gitu. Saya bisa menabung puluhan ribu orang karena membaca satu artikel saya gitu. Puji syukurnya itu. Oke. Kalau dari cerita Mas C kita bisa melihat ya bahwa Mas C ini benar-benar orang media gitu. Sebelum saat ini media sudah se-booming itu, bagaimana orang berlomba-lomba mencuri perhatian di 3 detik awal, ternyata Mas C dengan karya tulisannya dari dulu sudah melakukan itu dengan judul-judul yang bisa dibilang mengundang minat orang untuk membaca gitu Mas ya. Bahkan sekarang itu ada fenomena judul-judul itu sengaja dibuat berlawanan gitu dengan isi beritanya. Dan misalnya jangan klik ini nanti bisa membahayakan buat kalian. Nah, itu sekarang sering dibuat seperti itu judulnya agar orang mau membaca gitu. Sebenarnya itu ternyata udah dilakukan Mas sejak dulu, tapi dengan cara-cara yang benar dan baik ya Mas ya, bukan dengan sesuatu yang mengundang clickbait dusta gitu dari isinya. Nah Mas C, dari semua tulisan awal Mas C, adakah satu karya yang menjadi pintu gerbang bagi orang lain untuk mulai mengenal dunia emosi yang Mas C arsipkan lewat tulisan? Misalnya dulu Mas C masih ragu dengan tulisan Mas C, tapi ada satu orang yang datang lalu memuji atau kemudian mengapresiasi. Nah, adakah proses seperti itu Mas C dari awal mula Mas C menulis artikel di media? Ada. Kayak saya sebenarnya di era sekarang tidak ya. Oke, Mas C, maaf, ini terputus di kita. Kan respon publik kan, karena Oke, teman-teman sambil menunggu Mas C, buat teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, nanti akan kita sampaikan ke Mas C. Saat ini kita sedang membahas tema terkait dengan pengarsip emosi, awal mula tulisan C dalam berkarya di tulisan, dan saat ini kita sedang menunggu Mas C. Ini sudah bisa kembali. Silakan Mas C, tadi terputus-putus, tapi ini sudah lancar lagi. Ya, Mas C, apakah mendengar suara saya, Mas? Oke, Mas C, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas? Oke, kita masih menunggu karena ini Mas C sudah tersambung tapi belum mendengar suara saya nampaknya ya. Halo Aan. Ya, Mas C sudah bisa mendengar suara saya, Mas?
Udah, saya udah bisa, baru bisa ngedenger Ya, nih. siap. Silakan Mas C, tadi terputus di bagian jawaban awalnya. Oh iya 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 iya. Saya agak lupa tadi. Eh, apa? Saya pernah mendapatkan respon langsung atau dari internet. Gini, sekarang itu adalah industri perhatian. Jika orang sudah masuk ke dalam jaring laba-laba saya, jaring jala saya, maksudnya atau namanya jala untuk menjaring ikan-ikan. Ketika mereka terperangkap oleh judul yang bisa bikin mereka 3 detik berhenti, mereka akhirnya membaca. Nah, serunya lagi sekarang, tidak kerepotan di era sekarang, di dalam industri perhatian, mendapatkan respon yang seperti Aan bilang, respon itu sangat tergambar jelas di kolom komentar. Gitu. Satu itu ya, respon negatif atau positif buat saya itu adalah reaksi yang saya butuhin. Gitu. Jadi saya, karena gini, ini ini adalah satu kata kunci ya. Gitu. Halo An, Ya, jelas ini adalah Mas C. satu kata kunci ya. Ya jelas, ini adalah satu kata kunci ya. Saya tidak pernah dalam menulis, saya tidak pernah sedikit pun punya niat menulis untuk mendapatkan predikat hebat gitu. Karena saya itu menulis hanya untuk mendapatkan predikat bahwa saya jujur. Apa yang saya tulis di dalam syair lagu maupun artikel itu adalah bersumber dari hati. Karena itu nggak ada motif-motif yang lain gitu, nggak ada. Karena apa? Makanya kalau orang menulis dari hati akan direspon pakai hati, seperti syair yang saya tulis, seperti kemarin kita sempat bilang, apapun yang bersumber dari hati orang akan ngerasain dan meresponnya dengan hati. Saya nggak pernah punya niat menulis ingin terlihat hebat atau intelek gitu, karena tujuan saya adalah saya jujur melihat satu fenomena, secara jujur pula saya menulis itu apa adanya, orang akan membacanya. Nah, kalau respon-respon publik yang nyata, saya pernah ketemu musisi gitu di Bandung lagi jalan di daerah Braga gitu. Akhirnya ketemu C, inget gak gue adalah drummer katanya. Oh iya ya, kita pernah ketemu di cafe ini ya, saya masih ingat begitu ngeliat mukanya gitu ya. C, udah lama lo gue gak ketemu lo, tapi gue akrab sama lo gara-gara baca tulisan lo di satu portal berita musik gitu ya. Wow. Nah Ya. itu aja respon yang sebenarnya, oh ternyata tulisan-tulisan itu menciptakan satu koneksi Betul. bukan hanya satu pencerah tapi satu koneksi gitu, bahwa lu jauh tapi gue jadi akrab sama lo lagi nih gara-gara tulisan lo kayak menyapa gue. Itu wah, itu saya GR banget waktu dia ngomong kayak gitu. Menimbulkan satu konektivitas manusia gitu, ada satu konektivitas hati di situ gitu. Mungkin itu Oke. respon-respon yang menarik ya, yang buat saya makin bersemangat menulis gitu kan. Ya, kalau sudah jujur dibuatnya, itu pasti akan sampai juga ke orang dengan cara yang benar ya Mas ya. Bahkan dia bisa Ya, menjadi alat komunikasi orang lain benar-benar dengan yakin saya. betul. Mas C sebagai pengarsip emosi, Betul. Mas C kan pasti memiliki Mas C yang dulu dan Mas C dan C yang sekarang gitu. Jika keduanya bisa berdialog tentang tulisan-tulisan awal Mas C dulu dengan yang sekarang gitu ya, kira-kira apa yang akan dibicarakan dan apa pesan Mas C terhadap C yang dulu gitu, awal-awal ketika menjadi seorang penulis? Ini sih pertanyaan yang sangat menarik ya. Apa C yang lama dan C yang baru, jika bertemu apa yang akan dibicarain? Kalau bisa saya nulis artikel aja. Saya nulis artikel C lama, C yang sekarang saling dialog gitu. Karena saya yakin C yang lama itu belum bertumbuh dengan benar gitu ya. Bahkan hingga sekarang C itu adalah satu entitas musisi atau penulis atau pelukis yang hingga kini adalah murid abadi yang belum lulus gitu. Jadi seru banget tapi gitu. C lama yang terlihat meledak-ledak atau emosional atau impulsif gitu akan bertemu dengan C yang sekarang gitu. Itu akan jadi dialog batin yang seru dari pertanyaan itu. Tapi itu adalah tantangan buat saya. Wah,
ini juga pertanyaan ini memicu menyengat saya untuk buat artikel. Akan seru nih C bertemu dengan C baru gitu. Wah. Wow. Nanti artikelnya jangan dibocorin sekarang lah. Oh, siap. Oke, siap. Tapi yang mau saya bilang, tapi hal yang mau saya bilang kepada C yang lama adalah saya akan bilang, lo gimana sih lo masih bisa bertahan dulu, lo masih inget gak cara lo bertahan di dalam kebodohan lo, di dalam emosional lo gitu, di dalam keputusan-keputusan lo yang buruk, gimana rasanya waktu itu menjalani itu gitu. Mungkin saya akan dialog semacam itulah sama C yang lama. Wow. Seru banget ya kalau mendengarnya. Kita sedang membayangkan bagaimana Mas C yang baru dan C yang lama bertemu, Iya, C iya, yang lama dengan emosional, iya, dengan iya. jiwa kritisnya hadir gitu ya, dengan C yang sekarang yang tenang, yang lahir dengan karya-karya Iya, yang iya, baru iya. juga. Ini akan menjadi sebuah karya yang Karena mungkin akan menjadi betul sesuatu An, yang sangat besar. Ya. karena gini An, sorry An, Hmm. jejak digital itu sebenarnya seolah-olah bisa menggelembungkan orang dalam kuota keterkenalan, tapi jangan salah gitu. Kalau lo ngomong ngasal, ngomong seenaknya, ngomong kasar seenaknya, kamera ada di mana-mana, kamera mengintai kita di mana-mana, kesenangan jadi bintang tamu di acara podcast, kita bisa ngomong apapun, tapi kalau omongan kita buruk gitu ya, lu belum ngerasain, lu belum punya anak perempuan, lu belum ngerasain, terus sekarang lu emosional, lu seenaknya ngata-ngatain orang yang berada di bawah lu, yang ngerasa lu sekarang orang paling sukses sejagat raya gitu ya, ngebodoh-bodohin orang, ngebego-begoin orang, ngomong seenaknya gitu ya, lo mereka nggak sadaran, mereka belum punya anak cewek yang suatu saat anaknya bakal dibully sama teman-teman lo. Hey, bapak lo mulutnya sampah juga ya, gitu. Hmm. Mereka belum ngerasain gitu. Karena itu mereka yang sekarang punya mulut bensin seenaknya ngomong, dikasih kamera, suatu saat saya yakin mereka akan menyesal. Menyesalnya entah kena pasal-pasal, menyesalnya entah masuk ke dalam jeruji besi, Ya. atau menyesalnya mereka akan menyesal ngelihat video mereka di jejak digital yang lama gitu. Mereka akan bergumam di dalam hati, anjir sih mulut gue sampah banget memang. Gitu. Nah, apakah mau menjadi orang-orang seperti itu? Kalau saya menolak. Kenapa? Betul. Makanya di dalam menulis, di dalam berkata-kata, saya butuh mengendapkan itu dulu semua gitu. Setuju banget. Setuju banget saya. Terima kasih Mas ya, ini sebagai reminder juga ya bahwa saat ini jejak digital itu tidak pernah bisa hilang. Dia sebagai memori yang sampai kapanpun akan tersimpan dan itu bisa menjadi senjata tapi bisa juga menjadi pengingat kita ke depan. Tapi banyaknya sekarang digunakan untuk hal-hal negatif. Oleh sebab itu, ya Betul, berkarya betul. positif. Setuju dengan Mas C, jika ada tulisan yang sangat emosional diendapkan dulu, dipelajari lagi hingga dia menjadi sesuatu yang terasa jujur dan bisa sampai dengan ke orang lain juga dengan cara yang jujur dan bisa berinteraksi melalui tulisan tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak Mas C untuk sesi talkshow yang seru ini. Jujur saja tulisan Mas C ini banyak dinantikan orang kembali ya. Kita berharap karya yang baru ini nanti akan menjadi karya yang mungkin menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang akan mengcapture bagaimana pengarsip emosi itu hadir dari diri Mas C dan itu akan menjadi sebuah karya yang nanti akan diingat oleh banyak orang dan akan abadi gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas C Ya, untuk talkshow kita pada sore hari ini. Saya sama-sama An, makasih akhiri. banyak An. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mari Mas C. Waalaikumsalam. Mari.